selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya di BM Channel. Terima kasih atas segala dukungan teman-teman sehingga channel ini terus berkembang dan bertumbuh sehingga bisa berbagi untuk semuanya. Baik teman-teman semuanya, kali ini saya mendapat kesempatan untuk mengobrol dengan salah satu duta sains P4TK IPA juga. Tapi kali ini tentang bagaimana penerapan roket air dalam pembelajaran. Nah, ini cukup menarik ya. Kalau kita ngomong masalah roket air, nah berarti mungkin mata pelajaran yang akan kita bahas mungkin berkaitan tentang sains, tentang IPA pastinya. Sudah bergabung dengan saya Pak Sandi Pratama, beliau duta sains P4TK IPA dari Jawa Timur. Halo, selamat pagi Pak Sandi. Selamat pagi bro. Arif, iya, gimana kabarnya Alor? Alhamdulillah Pak Sandi baik-baik saja. Gimana Pak Sandi di Jawa Timur aman? Tidak coronanya? Zona merah bro. Zona merah. Jadi kita berarti ini pembelajarannya semuanya online ya Pak ya, karena zona merah ya? Iya. Jadi kita tetap mengadakan pembelajaran di rumah sampai menunggu instruksi lebih lanjut. Oke, siap. Pak Sandi, mohon izin sebelumnya. Kemarin saya tertarik sekali dengan penerapan penggunaan roket air kemarin dalam pembelajaran. Kira-kira bolehlah Pak dibagi, di-sharing ilmunya, bagaimana proses pembuatannya sedikit, kemudian penerapan dalam pembelajaran bagaimana itu Pak? Pembuatannya dulu Pak, atau mungkin Oke, terima kasih. Roket air dulu. Oke, terima kasih Bro Arif ya, saya panggil Bro Arif ya, karena kita sering ketemu ya. Kita sama-sama muda. Jadi Bapak Ibu guru sekalian, penikmat dan pemirsa PM Channel. Nah, pada kondisi pandemi sekarang ini paling tidak kita sebagai guru kan dituntut untuk inovatif ya dan kreatif. Jadi apa yang berada di sekolah itu bisa kita kembangkan sendiri di rumah melalui banyak hal. Nah, saya sebenarnya percobaan roket air ini sudah lama kita pakai. Tapi bagaimana kalau itu penerapannya di rumah dengan barang atau bahan yang seadanya? Kebetulan saya menggunakan ini, Bapak Ibu tahu ya, ini adalah semprotan air. Ya, pompa semprotan air ya, kita gunakan untuk pompa air sama semprotan air. Iya, untuk nyiram tanaman itu loh. Ya, siap. Ya. Kalau secara teori ya, secara praktek pada umumnya ini biasanya tutup botolnya itu diberi dengan colok tubles itu loh, punyanya tubles itu loh, pentil tubles. Oh ya. Nah itu nanti dipompa dengan pompa ban, tapi itu ribet ya. Nah ini aja kita pakai yang simple, jadi dengan memanfaatkan pompa semprotan air ya, kita masukkan udara dengan cara dipompa. Udara akan masuk ke dalam botol, dan ini akan menjadi bahan bakar pelontar roket air yang kita buat nanti. Begitu Pak Arif. Nah, itu cara membuatnya sederhana kan ya. Jadi roketnya diletakkan di depan itu. Nah, ini kan ya air yang di sini kan sebagai pendorongnya ya. Udara yang ada di atas itu nanti berusaha untuk mengeluarkan air dan daya dorongnya akan ke atas. Itu Pak Arif. Sederhana itu Pak Arif. Jadi kita cuma butuh pompa ini sama botol, sama air. Oh begitu. Jadi nanti botolnya itu yang akan naik ke atas ya, karena tekanan udara tadi ya. Iya, jadi kita memberikan banyak udara di situ, akan memasukkan udara. Nanti kan ini kan kondisinya kan mampat Pak Arif. Ya, kalau mampat berarti tidak ada udara yang keluar. Terus kondisi botolnya itu nanti akan keras, gitu loh. Dan udara di situ kan kepingin keluar. Nah, ketika kita tutup botol, buka ininya, uliran ini. Nah, itu seketika itu botol akan naik. Gitu Pak Arif. Jadi dibukanya secara manual ya, botolnya diputer secara manual pembukaan. Iya. Nanti kalau sudah lepas, karena tekanan udara tadi akan naik meluncur ke atas ya.
Betul. Ya, kalau Kita penggunaan menggunakan air. apa? Jadi Kalau tadi kan udara berarti kan yang dipakai kan? Jadi air itu untuk menambah gaya ke atas. Kalau cuma udara saja nggak bisa Pak Arif. Saya sudah pernah nyoba, gitu loh. Jadi untuk Hasilnya menambah kalau udara tekanan saja bagaimana Pak? Dia nggak akan naik ke atas atau dia hanya melayang saja? nggak akan naik ke atas. Oh, tidak akan naik ke atas? Nggak akan naik ke atas. Cuma udara yang keluar aja, ces gitu dok. Oh, begitu ya. Pak Sandi, kira-kira penerapan dalam pembelajaran untuk roket air ini bagaimana Pak Sandi? Oke, dalam pembelajaran Bapak Ibu bisa memilih beberapa materi yang berkenaan dengan roket air. Bisa kinematika, bisa fluida, bisa momentum dan impuls, bisa dinamika, hukum ketiga Newton paling tidak. Nah, ini penerapannya bisa macam-macam lah nanti aplikasi setelah anak-anak selesai sekolah lah. Karena kadang-kadang ada lombanya ini, water rocket ada lombanya. Oh, ada lombanya. Oh, berarti yang ada lombanya. Yang buat Pak Sandi ini yang baru adalah peluncur roketnya ya? Ya, saya cuma inovasi peluncur roket aja. Biasanya kan kita pakai pompa itu atau pakai kompresor. Nah, bagaimana kalau itu anak-anak membuatnya di rumah? Itu loh Pak Arif. Kalau di rumah bagaimana? Apakah anak-anak punya pompa ban? Ya paling nggak punya semprotan air inilah. Kalau semprotan air itu sudah didapatkan ya? Mudah didapatkan. Kan terutama kan kalau di rumah paling tidak itu kan untuk disinfektan di rumah kan paling tidak kan semua anak kan semua rumah sekarang sudah dilengkapi itu, ada cuci tangan, ada disinfektan. Ya, macam-macam. Kalau di sini loh ya, kalau di sini. Siap. Lagi Pak Sandi, penerapan dalam pembelajarannya itu anak-anak dibuatkan model atau anak-anak disuruh untuk praktek membuat roket airnya, kemudian mengukurnya, atau sudah Pak Sandi sediakan dalam prakteknya? Karena ini basisnya, ini bisa macam-macam Pak Arif ya, tergantung model pembelajaran yang kita gunakan. Kalau kita nggak mau ribet ke anak-anak, jadi anak-anak ada directnya, jadi ada petunjuknya, anak-anak tinggal membandingkan saja. Saya kan di video saya itu kan, di channel saya itu kan saya membandingkan beberapa bahan botol, ketinggiannya berapa. Nah, anak-anak juga melakukan hal yang sama sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Ya. Gitu Pak Arif. Baik Pak Sandi, terus dari penerapan roket air dalam pembelajaran ini, hasilnya untuk anak-anak bagaimana Pak kemarin? Wah, kreatif Pak Arif. Ya, kreatif. Iya, terutama anak-anak itu ada yang bikin botolnya dicat gitu supaya bagus gitu ya, terus dikasih lancip-lancip loh, kayak kerucut gitu ya. Ya. Ya tujuannya mereka kan berpikir bahwa roket itu kalau sifatnya tidak aero modeling, dia tidak akan tinggi. Nah, kalau saya kan pokoknya yang penting meluncur aja gitu ya. Yang penting meluncur ya. Meluncur. Jadi anak-anak nambahkan kerucut itu supaya sifatnya aero modeling, aerodinamis. Critical thinkingnya anak-anak gimana Pak? Jadi berpikir kritis, kenapa begini begitu? Ternyata anak-anak mikir, kok bisa ya yang kalau airnya separuh itu kok nggak bisa tinggi, tapi kalau airnya seperempat bisa tinggi, airnya lebih rendah lagi nggak bisa tinggi lagi. Nah, di situ kadang anak-anak bertanya, begitu saya jawab sesuai dengan pengalaman yang terjadi ketika saya melakukan uji coba sendiri di rumah. Berarti ini ya, komposisi air itu menentukan luncuran jarak itu jauh tinggi atau tidak begitu? Ya. Komposisi air, terus bahan botolnya juga. Semakin tipis, semakin ringan, dia akan meluncur lebih tinggi. Sama kan prinsipnya pesawat kan gitu. Kalau dia semakin ringan, dia akan lebih akselerasinya lebih tinggi daripada yang botolnya lebih tebal. Jadi kalau dari botol yang besar sama yang kecil tadi, luncurannya lebih tinggi yang kecil ya?
Yang kecil dan tipis. Oh, kan ada yang kecil dan tipis. Sehingga roket-roket itu dibuat seperti peluru setipis mungkin gitu ya, biar untuk aeronya juga dapat ya, untuk menembus. Enggak, kita cuma milih botolnya macam-macam. Kalau yang ini, merek yang ini kan agak tebal. Ya, merek yang ini agak tebal. Agak tebal. Ada lagi merek yang satunya itu loh. Ya, merek yang satunya ada yang tipis, yang tutupnya biru laut. Oh iya. Oke, Pak Sandi, hasil dari penerapan pembelajaran menggunakan roket air tadi, yang pertama kreativitas anak meningkat, kemudian critical thinkingnya juga anak-anak excited sekali ya, ingin bertanya sesuatu hal yang baru buat mereka begitu. Menurut Pak Sandi ini, kira-kira secara umum pembelajaran roket air ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di materi fisika tadi, kemudian mungkin ada saranan atau kesimpulan dari percobaan yang Pak Sandi lakukan ini. Iya, untuk saran dan kesimpulan, paling tidak kita selama pandemi ini kita tetap berkarya, jangan karena tidak ada di sekolah kita tidak mau berkarya, karena biasanya guru itu banyak idenya ketika di rumah. Biasanya seperti itu. Ya, daripada di sekolah. Nah, dari ide-ide yang cemerlang itu cobalah kita saling berbagi, kita saling belajar lah, berbagi ilmu. Apa salahnya sih kita berbagi ilmu? Saya juga iseng-iseng ya, apa yang ada di sekolah dengan berisi teorinya harus seperti ini, tapi di rumah dengan kondisi yang sederhana masih bisa kita gunakan hal-hal yang sederhana itu jadi media belajar untuk peserta didik. Begitu Pak Arif. Siap. Terima kasih Pak Sandi. Nanti mohon izin untuk video dokumentasinya pembuatan roket airnya nanti akan saya sertakan di background animasi ini. Kemudian teman-teman jangan lupa Pak Sandi ini juga mempunyai channel YouTube, nama channelnya Sandispur. Begitu Pak Sandi ya. Jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe, karena kebetulan kami berdua ini adalah twin brother yang mempunyai visi dan misi yang sama sebagai guru ya. Gimana Mas Sandi? Sama-sama Arif. Monggo. Silakan kalau mau melampirkan itu. Oke. Video saya terima kasih sekali atas waktunya berbagi di channel kami. Semoga bermanfaat dan menginspirasi bagi teman-teman yang lain. Dan teman-teman yang lain apabila ada pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom komentar. Nanti saya sendiri ataupun Pak Sandi yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan teman-teman yang tadi. Oke, terima kasih brother, sehat-sehat selalu. Sampai Oke bro, terima kasih bro. Mudah-mudahan tahun depan kita dapat undangan di tempat yang sama sehingga kita bisa dipertemukan begitu ya. Ya, kita nanti ketemu lagi lah. Yes, kalau jodoh ya terus ketemu lah. Oke, siap.